sekali lagi yuk. Adik-adik apa kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Kita lihat sama-sama yuk. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk angkat satu pujian dengan judul apa nih Kak Hani? Halo halo, hello hello, hola. Musik! Nah, sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan. Haleluya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sama-sama kita memuji Tuhan. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Amin. Kita bersama-sama memuji Tuhan berpasangan. Amin. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Jen. Silakan Kak Jen. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu, sehingga kami dapat melihat indahnya dunia ini dan menghirup udara yang segar pada hari ini Bapa. Ya Bapa, sekarang tiba saatnya kami untuk memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Bapa kamu memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Adik-adik masih semangat? Nah, masih kurang semangat nih Kak Ani. Iya nih. Masih semangat? Wah, kurang semangat nih Kak Jen. Ayo sekali lagi yuk Kak. 1, 2, 3. Masih semangat adik-adik? Semangat Kak. Oke, biar makin semangat kita akan angkat satu buah pujian lagi. Apa itu Kak Jen? Kau penolongku. Musik. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh
serta hati dan pikiran adik-adik semua. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Namun sebelum kita pisah kelas, mari kita angkat satu pujian terlebih dahulu dengan judul apa nih Kak Hani? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kak Desta. Kali ini Kak Desta yang akan bercerita di kelas kecil. Kak Desta akan menceritakan seorang bayi yang ditemukan oleh seorang putri kerajaan. Adik-adik penasaran nggak gimana? Nah, cerita kita pada minggu kali ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 10. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong berkati kami dalam mendengarkan firman-Mu ini, supaya firman-Mu ini bisa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gak usah menunggu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Pada suatu waktu, bangsa Mesir dipimpin oleh seorang raja yang bernama Firaun. Raja ini memerintah bangsa Mesir dan dia tidak taat pada Tuhan dan juga tidak mengenal Yesus. Waktu itu, raja itu melihat bahwa bangsa Israel bertambah banyak dan lebih besar jumlahnya daripada bangsa Mesir. Sebab itu, ditempatkanlah pengawas-pengawas Rodi untuk menindas orang Israel dengan paksa. Raja Mesir lalu memerintahkan kalau setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi menikah dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu selama 3 bulan lamanya. Mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi,
Karena itu, diambillah sebuah peti pandan. Dipakainya dengan gala-gala dan ter. Letakkanlah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan dari bayi tersebut berdiri dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah seorang putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu kakak anak itu mendatangi kepada putri Firaun untuk berkata, "Akankah kupanggil Tuan Putri, seorang inap penyusup dari perempuan Ibrani, untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah," dan ia mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita dapat pelajaran bahwa Tuhan mempunyai rencana yang istimewa kepada kita, kepada bangsa Israel dan juga kepada bayi Musa. Nah, bagaimana sih caranya Tuhan menolong kita? Yaitu Tuhan menolong kita dengan memberikan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang baik. Kalau kita percaya pada Tuhan, kita pasti bakal ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan pastinya mempunyai rancangan yang indah untuk hidup kita. Jadi kita tidak perlu takut akan masa depan yang akan kita tempuh. Oke adik-adik, sekian dulu cerita firman Tuhan kita pada minggu kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke adik-adik, telah tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik siapkan amplop, adik-adik tulis hari, tanggal, dan bulan hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang berkata di dalam kerajaan surga, ya Bapa, sekarang kami ingin mengumpulkan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya Bapa, persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sambil mengumpulkan persembahan kita akan mengangkat pujian dengan judul Sungai Sukacitamu. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kenerangan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, sambil kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan bersama dengan keadaan badan berdiri dengan tegak. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengangkat satu buah pujian lagi dengan judul Yesus Besertaku. Musik. Semua siap buat puji sembah Tuhan, amin. Amin. Yang siap sorakan haleluya. Haleluya. Sambil tepuk tangan kita adik-adik. Siap-siap ya. Kudaki. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang
suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus, karena Engkau Yesus. Sekali lagi ya, karena Engkau Yesus. Sorakan haleluya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita bersatu di dalam doa kembali yang akan dipimpin oleh Kak Hani. Silakan Kak Hani. Mari adik-adik, sekarang telah tiba waktunya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa, tadi kami anak-anakmu ini telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan Bapa, sekarang kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami ini. Ini doa kami Bapa, tolong sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman dari Kak Esther. Silakan Kak Esther. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Esther harap kabar kita semua selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kak Esther ucapkan terima kasih ya, karena adik-adikku semua selalu setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun kita masih mengadakannya secara online melalui channel YouTube Glow Kids. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu menemani anaknya, mengingatkan anaknya untuk ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Kalian orang tua yang luar biasa. Tidak lupa juga, pada kesempatan ini Kak Esther juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya buat liturgus kita pada minggu hari ini. Di tengah-tengah kesibukan kalian, tetapi kalian tetap memersatukan pelayanan untuk Tuhan. Selanjutnya, Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian semua yang bertambah usia dalam minggu ini. Kak Esther yakin dengan bertambahnya usia kalian, tentunya kalian akan semakin setia beribadah, semakin setia baca Alkitab, dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada guru, dan semakin rajin belajar tentunya ya sayang ya. Dan ingat sayangku, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal ya. Selamat ulang tahun, happy birthday. Adik-adik, kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Walaupun sekarang trennya sudah menurun ya sayang ya, dan sudah banyak orang yang menerima vaksin. Oleh karena itu, walaupun kita sudah menerima vaksin, tetapi adik-adik kita yang masih di bawah umur 6 tahun masih belum mendapatkan vaksin ya sayang ya. Jadi, Kak Esther tetap ingatkan kita untuk selalu disiplin yang namanya protokol kesehatan ya. Selalu ingat protokol kesehatan supaya orang-orang di sekitar kita dan diri kita selalu dalam keadaan sehat dan bebas dari virus COVID-19. Selanjutnya nih yang selalu kalian tunggu-tunggu, bahwa dalam rangka merayakan Jumat Agung dan Paskah, seksi pelayanan anak dan seksi pelayanan remaja akan mengadakan satu kegiatan lomba untuk adik-adik semua, baik itu untuk anak sekolah minggu maupun juga untuk kakak-kakak remaja. Lombanya kira-kira apa ya Kak ya? Nah, lombanya ini untuk kelas PAUD, kalian lombanya adalah menggambar dan mewarnai. Nanti gambarnya akan disampaikan kepada kakak-kakaknya. Nah, kalian harus menggambar sesuai dengan gambar yang diberikan oleh kakak-kakaknya. Setelah digambar, diwarnai ya sayang ya. Boleh tentunya ditemani atau dibantu oleh orang tua, tetapi usahakan yang mewarnai itu adalah kalian. Oke sayang? Selanjutnya untuk kelas kecil. Nah, untuk kelas kecil di sini lombanya adalah TikTok rohani. TikTok rohaninya sudah kakak share di grup WA. Kalian bisa mengikuti gaya yang sudah dicontohkan oleh kakak-kakak sekolah minggunya.
Esther harap kalian mengikutinya dengan semangat dan penuh sukacita. Demikian juga dengan kelas tengah. Kelas tengah juga lombanya adalah TikTok rohani. Jangan mau kalah dengan adik-adik kelas kecil. Jadi kalian harus lebih semangat lagi dan harus lebih sukacita lagi. Jangan menggunakan video yang lain ya sayang. Kalian wajib mengikuti lomba ini sesuai dengan video yang sudah di-share kepada kalian melalui WA group. Persiapkan diri kalian. Dan untuk yang kelas besar, bagaimana lombanya? Lomba kalian adalah baca Alkitab atau pengucapan pengakuan iman rasuli. Kalian boleh pilih salah satunya adik-adik. Dan untuk kelas besar, lombanya adalah membaca Alkitab atau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, untuk kelas besar bisa pilih nih di antara dua lomba yang sudah ditentukan. Adik-adik, semua hasil karya kalian, lomba-lomba yang kalian ikutin, semuanya itu berikan kepada Kak Esther videonya ke WA Kak Esther seperti di bawah ini. Iya, dan nantinya hasil karya kalian, hasil lomba kalian akan Kak Esther teruskan kepada juri penilai. Juri penilainya siapa aja Kak? Juri penilainya ada dari gereja kita dan juga ada dari luar gereja kita. Esther harap kita mengikuti lomba ini dengan penuh sukacita ya sayang ya. Mau kalah, mau menang, yang penting anak-anak Tuhan sudah mengambil bagian dalam rangka kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dan ada lagi nih satu pengumuman dari Kak Esther. Nanti di hari Minggu tanggal 24 April 2022, Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu lainnya mengundang adik-adik semua untuk hadir ibadah offline ya. Untuk hadir ibadah offline di gedung gereja SHM. Dalam rangka apa Kak? Ya dalam rangka kita merayakan Paskah untuk seksi pelayanan anak dan remaja dan juga untuk bagi-bagi hadiah dong. Siapa yang nanti mau ikut? Kak Esther tunggu ya, kakak-kakak lainnya juga kangen sama kalian. Jadi ingat, dicatat tanggalnya, tanggal 24 April 2022. Tentunya saja kalian yang sudah divaksin. Kalau yang belum vaksin, apakah boleh ikut Kak? Kak Esther nggak bisa melarang, asalkan orang tua kalian memberi izin ya sayang ya. Dan yang paling penting, kita semua harus menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sebelum kita beribadah. Oke sayangku ya. Oke sayangku, itu dulu berita Glokit dari Kak Esther minggu ini untuk kita semua. Kak Esther harap kita semua tetap semakin setia untuk beribadah kepada Tuhan. Harus tetap semangat, dengar-dengaran kepada orang tua, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Minta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan dan permohonan kalian. Oke sayangku, jangan lupa untuk ingat kepada Tuhan. Jangan lupa untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Oke sayangku, demikian dulu. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, shalom.